Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saat ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai model pricing dalam analisis saham. Perkenalkan, nama saya Amira Hana. Nanti ada Demi, Putri, dan juga Nadila yang akan menjalankan presentasi. Oke, next, mungkin ini adalah gambaran singkat mengenai tutorial mengenai apa sih yang ingin kita jelaskan pada siang hari ini. Langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tutorial dari model portofolio Markowitz dalam Microsoft Excel. Nah, mungkin minggu lalu udah dibahas ya mengenai model Markowitz itu apa. Jadi mungkin untuk mereview lagi model Markowitz itu apa. Jadi ini sebuah model yang mana memberikan kita gambaran mengenai cara berinvestasi dengan efisien dan optimal dengan membentuk portofolio optimal, yaitu dengan diversifikasi. Yang mana kita mengacu pada prinsip kita ingin memperoleh return pada tingkat yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum. Nah, jadi kita menggunakan metode program solver yang nanti akan berguna untuk perhitungan pembobotan yang diperlukan dalam pembentukan portofolio model Markowitz. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial Excel-nya aja untuk mempermudah. Jadi langkah pertama yaitu kita tentukan sahamnya dulu, kemudian kita cari data historical price-nya, dan kemudian kita akan ambil harga adjusted cost-nya saja gitu. Setelah itu, kita bentuklah return dari historical price yang udah kita dapat. Cara membentuk return itu gimana? Kita bisa memasukkan formula, yaitu harga saat ini dibagi harga sebelumnya, periode sebelumnya dikurang 1. Nah, selanjutnya udah kita membuat weekly return yang udah tadi kita susun, kita selanjutnya bisa buat matrix varian dan covarian. Caranya gimana sih? Caranya dengan memasukkan data analisis pada pada bagian data, lalu kita memencet covariance. Nah, setelah kita udah memencet covariance-nya, nanti kita bisa mengkonstruk tabel ini gitu. Ini adalah varian covariance antara saham dengan saham lainnya. Tuh. Nah, di sini dalam kasus ini kan varian covariance masih berbentuk weekly return ya. Jadi perlu kita anualkan dulu karena asumsinya dalam model Markowitz ini kita memerlukan sebuah data yang anual. Oleh karena itu kita perlu mengkalikannya dengan 36. Nah, kenapa sih 36? Karena 36 itu adalah angka yang kita perlukan untuk mengubah data weekly menjadi annually. Nah, berbeda halnya dengan ketika kita menggunakan data monthly, kita perlu menggunakan angka 12 karena ada 12 bulan. Jadi 12 dikali dengan data kita. Nah, dari sini kita udah membentuk nih annualize dari varian covarian yang udah kita bentuk. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita menghitung annualized return-nya. Nah, cara menghitung annualized return itu gimana sih? Pertama kita hitung dulu average return dari secara weekly. Setelah itu baru kita kalikan 36 gitu. Seperti yang tadi. Selanjutnya udah kita kalikan, kita dapatlah data ini, average weekly return dan annualized return-nya sebagai berikut. Nah, setelah udah terbentuk yang tadi, selanjutnya kita bisa membentuk return portfolio. Caranya gimana sih return portfolio kita bentuknya? Yaitu dengan kita memasukkan formula, yaitu weighted yang ingin kita masukkan dikali dengan weekly return dari saham yang udah tadi kita hitung gitu. Nanti didapatkanlah return portfolio dari setiap periode gitu. Dan dalam kasus ini kita memasukkan weighted-nya itu 20% dulu karena untuk asumsi pertama kita ceritanya masukannya proporsional. Di mana yang penting dari weighted ini adalah jumlahnya itu harus 100, di mana apabila dijumlahkan dari pembobotan ini dijumlahkan harus 1 atau 100%. Tuh. Nah, selanjutnya kita sudah menghitung nih tadi portfolio return-nya, selanjutnya kita bisa ngitung dong average return portonya sama expected annual return portonya. Caranya tinggal seperti tadi, kita tinggal masukkan rumus average sama selanjutnya kita kalikan 36. 36 dari average return porto yang udah kita hitung. Nah, kita tuh udah dapat kan tadi beberapa data. Selanjutnya kita ingin ngitung nih resikonya, yaitu dengan mengurangi risiko market dikurangi resiko risk free. Data risk free ini kita dapatkan dari data yaitu data BI 7 days repo rate yang udah historical. Nah, terus udah gitu kita cari aja deh kita ingin menghitung risk market dikurangi risk free. Risk marketnya ini adalah market yang udah kita hitung returnnya berapa. Dalam hal ini adalah indeks LQ45. Terus kita kurangin dengan risk free mingguan. Risk free mingguan ini adalah risk free yang udah kita
cari terus dibagi 7. Nah, habis itu kita udah dapet nih risk market dikurangi risk free. Setelah itu kita bisa dapat excess return-nya dengan cara mengulangi return portofolio yang tadi kita hitung dikurangi dengan risk free mingguan. Tuh. Nah, selanjutnya kita udah dapet kan datanya tadi mengenai risk free. Kita bisa ngitung sekarang average risk free, market return kita berapa, sama risk free rate, rata-rata risk free rate kita berapa. Nah, dan kita hitung dengan memasukkan formula, yaitu pakai formula average aja, dapatlah average data kita sekarang udah lengkap nih. Nah, kita bisa membangun memasukkan pembobotan dalam portofolio kita. Nah, kita udah dapat nih tadi beberapa data-data yang udah kita cari sebelumnya. Selanjutnya kita bisa menghitung nih expected return kita. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan rumus, yaitu risk free ditambah beta dikali risk market kurangi RF. Ini tuh udah dapat, ceritanya kita asumsikan expected return itu segini gitu kan. Udah kita dapat expected return-nya, terus kita juga tadi udah nulis pembobotannya itu 20%. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung saja masuk ke pencarian portfolio variance gitu. Cara ngitung portfolio variance gimana sih? Pertama kita cari dulu variance terms dari setiap saham gitu. Dari setiap saham, caranya gimana? Cara kita dengan memasukkan formula, yaitu pembobotan yang kita masukkan di saham tertentu dikali sum produk, terus kita ngeblok weighted dari seluruh saham dan variance covariance matrix yang udah tadi kita bentuk. Jangan lupa ini yang annual ya. Nanti dari situ kita dapatlah variance term untuk setiap sahamnya di sini nih bisa kita dapat. Nah, nanti tinggal kita masukin lagi buat saham-saham lainnya, dan nanti kita bisa dapatlah portofolio variance dengan cara mengakumulasi variance term di sini. Nah, caranya di sum aja gitu. Nanti dari situ kita masuk ke return terms lagi. Return terms itu maksudnya return term itu adalah tinggal di square aja gitu. Nah, setelah itu masuklah kita ke pembobotan. Gimana sih cara kita membuat pembobotan dalam model Markowitz dalam Excel? Pertama kita menggunakan program solver yang tadi dijelasin. Nah, jadi singkatnya gini, kita pengen nge-set objektif nih. Ceritanya set objektif kita itu adalah kita ingin memaksimumkan expected return. Dalam kasus ini adalah ternyata kita pengen memaksimumkan menjadi 0,30 atau 30%. Dan kita pengen bikin expected return kita jadi 30% nih. Gimana sih caranya? Gimana apa yang harus dilakukan dengan portofolio kita gitu. Nah, kita perlu masukkan sel dari expected return, terus kita mencet maximizing, terus kita mengotak-atik by changing variables gitu. Nah, gimana sih apa aja yang kita masukkan di by changing variable? Jadi yang kita masukkan di by changing variable itu adalah pertama kita masukkan dulu nih apa aja yang bisa berubah dari dengan kita memaksimumkan ER ini. Nah, jadi kita pertama kita ngeblok sel dari weighted. Jadi dengan kita memaksimumkan ER, sel dari weighted tuh semuanya bisa berubah. Nanti weighted-nya si Antam berapa, weighted PBRI berapa, dan sebagainya. Nah, tapi ada batasan lainnya, yaitu semua pembobotan itu nggak bisa minus. Minimal itu adalah 0, sama dengan 0. Terus, yang ketiga, jumlah dari weighted itu juga maksimum adalah 100%. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Kita ngeblok selnya terus sama dengan 1, itu kayak ini adalah sel untuk akumulasi dari weighted. Kalau yang ini adalah ngeblok sel yang weighted, terus kita membuat batasan bahwa dia nggak bisa minus. Dan yang terakhir, ini adalah yang keempat nih. Ini adalah asumsi expected return kita maksimum, yaitu di 30%. Jadi kita nge-set expected return kita maksimum 30%. Nah, setelah itu kita baru pencet solve untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk ke expected return. Nah, udah kita pencet solve, untuk kita dapat nih expected return kita jadi 30%. Nah, dari pembentukan solve tadi ternyata terbentuklah pembobotannya bahwa UNVR BSDE yang perlu kita invest tuh ada di UNVR BSDE aja. Kita nggak perlu melakukan investasi di saham lainnya kalau misalkan kita pengen expected return kita sampai 30% gitu. Nah, ternyata pembobotan di UNVR itu sebesar 74,47%. Sisanya di BSDE 25,53%.
Nah, hasil ini pun bisa berubah sesuai dengan objektif yang ingin kita masukkan. Nah, dari situ kita bisa membentuk kurva efisien frontier yang salah satu yang optimumnya itu kan ada di titik ini gitu. Dengan memasukkan standar deviasi sama expected return-nya, dapatlah kurva ini gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita akan dijelaskan oleh Demi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Capital Asset Pricing Model. Nah, Capital Asset Pricing Model ini adalah pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Harry Markowitz yang memperkenalkan resiko sistematik dan resiko tidak sistematik. Nah, apabila seorang investor ingin membuat investasi yang optimal, maka investor tersebut harus membuat portofolio yang didiversifikasi secara optimal. Markowitz terkenal dengan satu quotes-nya, yakni "Don't put your eggs in one basket". Jadi, apabila telur-telur tersebut dimasukkan ke dalam beberapa keranjang, resikonya akan menjadi lebih kecil, karena apabila satu keranjang jatuh misalnya, maka keranjang lainnya akan tetap selamat. Tapi ketika semua telur dimasukkan ke dalam satu keranjang, maka apabila keranjang tersebut jatuh, telur-telurnya akan pecah semua dan tidak ada yang selamat. Nah, sama seperti investasi. Kalau misalnya investasi ditaruh di satu sekuritas saja dan terjadi sesuatu dengan underlying-nya, maka kejadian itu akan menyebabkan kerugian yang berakibat fatal karena kekayaannya hanya terkonsentrasi pada aset tunggal. Nah, kemudian teori yang diversifikasi resiko ini dikembangkan oleh William Sharpe menjadi model Capital Asset Pricing Model, yakni sebuah model untuk pembentukan harga. Nah, karena modelnya ini, William Sharpe memperoleh hadiah Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam pengembangan model tersebut. Lalu selanjutnya adalah model keseimbangan. Nah, resiko pasar adalah rata-rata tertimbang dari resiko sekuritas individual maupun resiko portofolio yang memiliki anggota portofolio yang lebih kecil dari portofolio pasar. Nah, maksudnya, masing-masing individual risk itu memberikan kontribusi pada pembentukan risiko pasar. Juga, semisal ada portofolio yang lebih kecil dari pasar tersebut. Misalnya ada 100 saham. Nah, masing-masing akan berkontribusi di risiko pasar. Kalau misalnya di Indonesia, berarti masing-masing saham itu akan berkontribusi terhadap risiko di IHSG. Lalu selanjutnya adalah prinsip diversifikasi. Nah, Capital Asset Pricing Model ini diturunkan dari prinsip diversifikasi dengan berbagai asumsi agar dapat membentuk model matematis yang relatif sederhana. Nah, sebagaimana model-model dalam model ekonomi yang lain, maka semua model ini harus memiliki asumsi. Karena apabila asumsi tidak ada, maka model tidak bisa dibangun karena adanya kompleksitas masalah di dunia nyata yang jauh lebih besar dan rumit daripada yang bisa disederhanakan dalam persamaan matematis atau model tersebut. Nah, Capital Asset Pricing Model ini sendiri memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah investor sebagai price taker. Nah, dalam konteks ini, investor tidak dapat menjadi penentu harga atau price maker. Jadi, investor di sini hanyalah sebagai penerima harga. Karena dalam kenyataannya, investor itu sangat banyak sehingga satu individu investor tidak dapat menjadi penentu harga, tetapi hanya dapat menerima harga yang sudah ada di pasar tersebut. Nah, yang kedua adalah seluruh investor menyusun perencanaan untuk satu periode yang identik. Nah, ini maksudnya satu periode atau satu horizon waktu gitu. Jadi, yang di luar time horizon tersebut tidak dimasukkan ke dalam model Capital Asset Pricing Model ini. Nah, yang ketiga, investasi hanya dilakukan pada aset keuangan yang diperdagangkan. Selanjutnya, informasi yang ada tersedia secara gratis dan dapat diakses oleh seluruh investor. Nah, dalam membuat keputusan kan investor membutuhkan informasi. Kalau informasi tersebut bisa didapatkan secara free dan umum, maka informasi tersebut atau hal tersebut berarti efisien dan kuat.
Nah, selanjutnya tidak ada pajak dan biaya transaksi. Tentu saja ini hanya asumsi karena pada di dunia nyata tetap ada pajak dan biaya transaksi, tetapi kalau di model ini pajak dan biaya transaksinya ada di luar perhitungan. Jadi yang ada di dalam model ini murni harga instrumennya atau asetnya. Nah, selanjutnya investor adalah individu yang rasional. Rasional di sini maksudnya investor hanya memikirkan trade-off antara return dan risiko. Dan yang terakhir adalah terdapat harapan yang homogen. Nah, hal-hal yang dimasukkan dalam model ini, itu misalnya risk-free dan perekonomian itu homogen antara satu investor dengan investor yang lain. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. Nah, dari asumsi-asumsi yang sudah ada, terdapat implikasi keseimbangan. Nah, yang pertama adalah seluruh investor akan memegang portofolio yang sama untuk aset berisiko, yakni portofolio pasar. Kalau seluruh investor itu rasional, time horizonnya sama, dan asumsi-asumsi lainnya terpenuhi, maka pada akhirnya investor akan sampai pada suatu kesimpulan, yakni portofolio yang optimal adalah portofolio pasar. Nah, portofolio pasar adalah portofolio yang berisikan seluruh sekuritas di pasar. Kalau misalnya di Indonesia, maka portofolio tersebut adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, maka isinya adalah seluruh sekuritas baik itu saham, obligasi, dan lain-lain yang diperdagangkan di Indonesia. Yang kedua adalah premi resiko portofolio pasar di atas risk-free adalah rata-rata risiko yang ditanggung oleh seluruh investor. Nah, kelebihan risiko yang ditanggung investor kalau diagregatkan rata-ratanya akan membentuk suatu resiko pasar. Selanjutnya adalah seluruh investor akan berinvestasi pada portofolio pasar karena berada pada grafik Efficient Frontier atau EF dan Capital Market Line atau CML. Nah, dalam EF tersebut adalah set-set portofolio yang optimal dan portofolio pasar itu ada di dalam EF dan CML. Jadi, portofolio ini harus jadi portofolio pilihan yang dipilih oleh investor. Nah, yang terakhir, premi risiko aset individual merupakan premi risiko di atas portofolio pasar yang diukur dengan beta. Nah, aset individual nanti akan memiliki risiko masing-masing dan hubungannya dengan risiko pasar dapat dihitung dengan beta, menjadi variabel paling inti dalam pembentukan model CAPM ini atau Capital Asset Pricing Model. Ini adalah grafik dan garis-garis yang tadi sebelumnya sudah kita bicarakan di slide-slide sebelumnya. Nah, di sini terdapat garis EF yang berwarna biru navy atau dongker. Dalam kurva tersebut terdapat berbagai portofolio yang layak dipilih. Nah, lalu juga ada garis capital market line yang berwarna merah, yang mana garis ini merupakan slope antara ekspektasi atas resiko dengan risk-free dan persinggungan keduanya di titik M adalah hal yang dipandang sebagai portofolio yang optimal. Nah, karena portofolio pasar atau si M ini adalah portofolio yang paling optimal dalam Efficient Frontier, maka titik M ini akan mendorong passive strategy dengan melakukan strategi investasi pada portofolio pasar. Nah, maksudnya adalah kalau memang portofolio pasar ini adalah portofolio paling optimal secara teori, maka investor akan menjadi pasif, yakni menerima saja kalau portofolio pasar adalah portofolio yang paling optimum. Nah, ini adalah hal yang selanjutnya mendorong lahirnya reksadana, karena investor sudah melihat bahwa portofolio pasar adalah portofolio yang paling bagus, maka investor mengambil portofolio pasar sebagai portofolionya dia gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke security market line. Nah, ini adalah perbedaan dari security market line dan capital market line. Kalau security market line itu menunjukkan trade-off antara risiko sistematis dan return untuk aset individual atau portofolio, sedangkan capital market line menunjukkan trade-off antara risiko total dan return untuk kombinasi dari risk-free aset dan juga portofolio pasar. Nah, selain itu juga terdapat dua perbedaan penting antara CML dan SML. Nah, kalau CML ini mengukur risiko dengan standar deviasi dari investasi
dari investasi. Sementara SML hanya mempertimbangkan komponen sistematis dari volatilitas investasi. Nah, yang kedua, sebagai konsekuensi dari poin yang baru saja saya jelaskan, CML ini jadi hanya dapat diterapkan pada kepemilikan portofolio yang sudah sepenuhnya terdiversifikasi, sedangkan kalau security market lain dapat diterapkan pada aset individu atau kumpulan aset. Kita bisa lihat grafik dari security market line. Dalam grafik ini, kita dapat melihat garis SML atau security market line. Nah, garis ini merupakan premi resiko dari sekuritas secara individual dengan pasar. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, berbeda dengan capital market line yang merupakan standar deviasi dari resiko investor yang risk averse atau cenderung menghindari resiko terhadap risk free rate. Nah, ini adalah premi resiko dari sekuritas individual dibandingkan dengan harga pasar. Kemudian, di grafik ini juga ada beta yang di horizontal ini yang mengukur ukuran kontribusi sekuritas individual terhadap varians portofolio. Nah, selain itu, SML juga dapat digunakan untuk menjadi patokan penilaian suatu sekuritas karena SML ini dapat menghitung required rate of return atau RRR yang waktu itu udah kita pelajarin di mata kuliah manajemen keuangan untuk mengkompensasi risiko yang melekat pada suatu sekuritas. Jadi SML ini bisa dipakai untuk benchmarking apakah dia ada di atas atau di bawah SML untuk menentukan apakah si sekuritas ini underpricing atau overpricing. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi capital asset pricing model. Jadi kan tadi dibahas nih mengenai asumsi-asumsi dari capital asset pricing model. Tapi ternyata emang di aplikasi di lapangan tuh emang ada sedikit perbedaan gitu dari asumsi-asumsi yang udah tadi kita dijelaskan sama Demi. Oke, masuk ke yang pertama. Jadi ternyata tuh tadi kan udah disebut bahwa ada asumsi dari CPM itu adalah investor tuh bisa minjem sama meminjamkan sejumlah uang dengan tingkat bebas risiko atau risk free rate. Padahal ini tuh bisa masuk akal kalau misalkan investor tuh dapat meminjam jumlah uang yang tidak terbatas pada tingkat bebas risiko. Padahal kan nyatanya kita tuh nggak bisa minjem jumlah uang yang bebas risiko gitu dengan jumlah yang tidak terbatas. Pasti ada batasannya. Karena itu semua tuh berpengaruh pada adanya perbedaan dari cost of borrowing sama cost of lending. Nah, adanya perbedaan ini itu akan berpengaruh juga nih sama investment alternatif. Investment alternatif, di mana nantinya tuh kurva efisiensi frontier itu akan ada dua jalur. Bisa kita lihat di sini di gambar yang 8.13 ini bahwa ada dua jalur gitu kan. Di mana ada segmen RFR ke F, ada F ke K dan K ke G. Di mana terus kan di sini ada tingkat suku bunga pinjaman sama risk free rate. Ketika tingkat suku bunga pinjaman itu lebih tinggi dari risk free rate, maka security market itu akan menjadi pecah gitu. Jadi dua baris gitu. Oke, next. Selanjutnya ada yang kedua, jadi ada zero beta model. Apa sih alternatif zero beta model ini? Jadi ini adalah sebuah alternatif model ketika portofolio market kita memiliki rata-rata varians yang efisien, yang mana mengimplikasikan bahwa kita tuh punya resiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu di antara kumpulan portofolio yang dapat dicapai. Dari berbagai alternatif portofolio, ada beberapa di mana pengembaliannya itu sama sekali tidak terkait nih dengan portofolio pasar. Ada beberapa alternatif yaitu ketika beta portofolio itu 0. Jadi alternatif ini tuh zero beta model ini menjadi sebuah alternatif karena dalam alternatif ini dia tuh return kita itu return pasar tidak terkait dengan return pasar gitu. Karena portofolio 0 beta ini cenderung memiliki pengembalian yang lebih tinggi daripada tingkat bebas risiko. Nah, tapi SML ini SML yang terbentuk dari zero beta model ini akan memiliki kemenangan yang tidak terlalu curam gitu. Dari garis SML ini terbentuklah sebuah persamaan, yaitu persamaan yang ini ada expected return sama dengan expected return ditambah beta buka kurung expected return market dikurangi expected return yang kedua. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada transaction cost. Jadi kan tadi dijelasin nih bahwa diasumsi CAPM itu mengasumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi. Padahal kan nyatanya, yang realita
investor tuh perlu membayar sebuah transaction cost. Nah, adanya transaction cost ini, akan membuat investor itu ketika menjual ataupun membeli, ada perkiraan yang salah gitu, dengan yang mereka rencanakan di security market line. Nah, untuk itu makanya sekuritas tuh biasanya akan merencanakan, sebuah garis yang biasanya sangat dekat dengan SML, tapi nggak persis nih. Bisa kita lihat di contoh di foto, bahwa ada garis yang, eee, mendekati gitu kan. Nah, jarak ini tuh, lebar dari garis ini tuh biasanya, yang menunjukkan fungsi dari besarnya biaya transaksi, tuh. Dan selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah heterogeneous expectation dan planning period. Maksudnya apa? Jadi kan kita bisa bilang bahwa semua investor tuh punya ekspektasi yang berbeda nih tentang resiko dan return yang dia miliki. Nah, dengan adanya heterogeneous expectation tersebut, itu akan berpengaruh terhadap capital market line sama security market line yang unik dan beda-beda. Nah, nanti itu tuh akan membentuk sebuah grafik komposit yang menjadi sekelompok garis yang luas yang ditentukan oleh divergensi ekspektasi. Nah, beda halnya kalau misalkan semua investor tuh punya informasi dan latar belakang yang sama, maka tuh lebar dari grafik komposit itu akan relatif sempit. Nah, selanjutnya ada planning period, di mana tuh apa sih implikasinya ketika setiap, investor memiliki planning period yang berbeda-beda. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap CML dan SML dari tiap investor yang berbeda-beda pula, karena akan berbeda, garis capital market line dan security market line untuk periode 1 bulan maupun 1 tahun. Oke. Dan yang terakhir ada tax. Nah, biasanya kan hasil yang diharapkan dalam CEPM itu adalah pengembalian sebelum pajak, padahal kan nyatanya, ada sebuah pajak yang perlu kita bayarkan kan. Nah terus, yang mana dipengaruhi dengan persamaan berikut gitu. Nah untuk lebih jelasnya juga tarif pajak itu kan biasanya berbeda juga antara individu dan institusi. Jadinya ya itu sih, ada pajak yang perlu kita adjust gitu dalam pengembalian kita, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang teori dan pengaplikasian CAPM dalam mengukur portofolio. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, kami mencatat bahwa portofolio pasar mencakup semua aset berisiko dalam perekonomian. Selanjutnya dalam equilibrium, aset akan dimasukkan ke dalam portofolio sebanding dengan nilai pasarnya. Maka dari itu, portofolio pasar ini seharusnya berisi tidak hanya saham dan obligasi AS, tapi juga termasuk real estate, opsi, seni, saham dan obligasi asing dan lainnya, dengan bobot yang sama dengan nilai pasar relatifnya. Walaupun konsep ini sulit untuk diterapkan saat menguji atau menggunakan CAPM, karena sebagian besar studi telah memilih indeks yang hanya terbatas pada saham AS karena mudah didapat. Tapi jika tolak ukur ini tidak benar dilakukan, maka tidak dapat mengukur kinerja manajer portofolio yang benar. Portofolio pasar yang salah dapat menentukan dua efek. Yang pertama, beta yang dihitung untuk portofolio investor akan salah karena portofolio pasar yang digunakan untuk menghitung risiko sistematis portofolio tidak tepat. Kedua, SML yang diturunkan akan salah karena melewati portofolio M yang ditentukan secara tidak tepat. Lalu gambar berikut menggambarkan bahwa masalah ini menunjukkan bahwa intercept dan kemiringan SML akan berbeda jika yang pertama ada kesalahan dalam memilih aset bebas risiko yang tepat, dan yang kedua, jika portofolio pasar yang dipilih bukan mean variance efficient portofolio yang benar. Dalam kondisi ini, portofolio yang dinilai lebih unggul dibandingkan dengan SML pertama bisa lebih rendah dibandingkan dengan true SML, yaitu portofolio yang akan dipetakan di bawah SML yang sebenarnya. Di tabel berikut memiliki perbedaan SML yang berbeda lainnya yang disyaratkan oleh masing-masing proksi pasar. Di tabel ini berisi rata-rata RFR, pengembalian pasar, dan kemiringan SML selama 3 periode waktu untuk 2 indeks. Tolak ukur yang digunakan memang membuat perbedaan yang jelas. Jadi kesimpulannya, proksi pasar yang salah akan mempengaruhi ukuran resiko beta dan posisi serta kemiringan SML yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio. Secara umum, kesalahan akan cenderung melebih-lebihkan kinerja manajer portofolio karena proksi yang digunakan untuk portofolio pasar mungkin tidak seefisien portofolio pasar yang sebenarnya, sehingga kemiringan SML akan diremehkan. Polanya, teori portofolio Markowitz yang telah kita pelajari memperkenalkan gagasan bahwa investor dapat meminjam
atau meminjamkan dengan tingkat bebas risiko di samping membentuk portofolio yang efisien dari aset beresiko. Lalu kontribusi utama CML adalah hubungan yang ditentukan antara resiko dan hasil yang diharapkan dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. CML adalah model trade-off risk return yang hanya berlaku untuk portofolio yang telah terjabarkan semua resikonya. Model CAPM menggeneralisasi hubungan ini untuk sekuritas individu serta seluruh portofolio. Lalu yang terakhir, tantangan untuk CAPM sendiri yaitu menunjukkan bahwa model beta tunggal perlu dilengkapi dengan tambahan dimensi resiko seperti kemiringan, ukuran perusahaan, nilai buku atau nilai pasar, dan juga masalah kesalahan patokan yang dihasilkan dari penentuan proksi yang tidak tepat untuk portofolio pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ke kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.